Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemilang TV Official. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek lapangan lagi. Tidak lupa semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya banyak rizkinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan metode tanam dari Profesor Udin, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan 3 bahan sebagai pengocoran sebelum kita pindah tanam cabai rawit. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan yaitu trichoderma, sikarbon, dan asam humat, yang tentunya ini adalah rekomendasi dari profesor kita yaitu Profesor Udin. Dan untuk takarannya sendiri kita menggunakan 4 sendok silika karbon dan juga 3 sendok asam humat, yang pada kesempatan kali ini kita menggunakan power soil. Dan rekomendasi dari Profesor Udin juga kita menggunakan 3 sendok. Dan yang bahan selanjutnya yaitu kita menggunakan trichoderma dengan merek dagang Trichogino. Ini adalah sisa yang kemarin kita gunakan dari lahan sebelah, yang lahan yang satunya lagi kita garap. Itu kita menggunakan 3 sampai 4 sendok. Karena berhubung ini sudah hampir habis, jadi kita tuangkan saja. Nanti kita akan melanjutkannya dengan proses pengocoran. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita menggunakan gelas plastik ya teman-teman. Kita akan menggunakan gelas plastik. Sebelum kita kocorkan ke lubang tanam, terlebih dahulu kita campur dengan rata, dan diharapkan dengan pencampuran ini nanti 3 bahan tersebut bisa tercampur dengan rata dan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena di sini untuk asam humatnya itu dari merek dagang Power Soil itu agak susah untuk mencairnya atau digabungkan dengan airnya, agak susah. Maka dari itu kita beberapa kali pengadukan agar benar-benar tercampur, dan seperti tadi yang saya katakan bisa tercampur dengan rata dan nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika dikocorkan di lubang tanam. Dan pada kesempatan kali ini juga kita menggunakan ember cat bangunan ya teman-teman. Kurang lebih isinya 20 liter sampai 25 liter. Mohon koreksinya apabila saya salah, dan silahkan tinggalkan komentar panjenengan semua di kolom komentar agar video-video saya bisa saya perbarui dan juga bisa saya update dan saya perbaiki demi teman-teman semua, dan juga demi kelancaran kita saat mengolah lahan sampai kita panen nantinya.
Setelah ember yang kita gunakan sebagai media untuk mencampur 3 bahan tadi, yaitu asam humat, zikarbon, dan power soil, sudah penuh dan sudah tercampur dengan rata, kita akan melanjutkan dengan sesi pengocoran dengan menggunakan gelas plastik. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan gelas plastik dengan dalih agar nantinya di setiap lubang tanam tersebut agar sama takarannya, dan tentunya apabila sudah sama takarannya, insya Allah nanti perkembangan pohon cabai yang akan kita tanam juga serentak atau bisa tumbuh dengan bersama-sama. Dan juga pada kesempatan kali ini kita untuk pengocorannya itu bukan hanya di lubang tanam yang kita akan tanami cabai, akan tetapi untuk pengocoran 3 bahan sebelum tanam dengan metode Profesor Udin ini, kita juga akan mengocorkan di lubang sebelahnya atau lubang susulan untuk pupuk, agar nantinya dengan harapan adanya trichoderma yang ada di sini, dan juga karena ini pas ketika pengolahan lahan tidak menggunakan kapur dolomit, dengan 3 bahan tersebut nanti tanah yang kita gunakan untuk menanam bibit cabainya itu bisa netral pH-nya atau di pH normal, dan juga trichoderma yang sudah kita kocorkan ini nanti bisa berkembang biak dengan baik di tanah yang akan kita tanam. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengocorkan di 2 lubang tersebut, nantinya penyebaran trichoderma itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan efektivitas pada tanaman nantinya untuk perlindungan dari layu fusarium dan layu bakteri dan lain sebagainya itu bisa kita minimalisir. Karena ketika sudah meminimalisir hal tersebut dan kita juga sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh tanaman, tentunya nanti kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan jerih payah kita untuk penanaman cabai tersebut. Dan poin pokoknya ketika kita pengocoran dengan 3 bahan tersebut, pada akhirnya kita tidak tergesa-gesa ketika kita mau menanam cabai, entah itu cabai rawit ataupun CMK, dan juga kita akan bisa melihat apakah tanah tersebut sudah bisa atau sudah layak untuk ditanami bibit cabai ataupun belum. Karena kebanyakan petani-petani sekarang, termasuk saya sendiri kemarin juga sudah melakukannya, tanpa dengan metode Profesor Udin ini, tingkat keberhasilan itu sangat minim ya teman-teman. Karena ketika tidak dengan cara yang baik, tentunya nanti kita akan mengandalkan sistem bejo ya teman-teman. Kalau sudah mengandalkan sistem bejo ya iya, kalau kita bisa bejo terus, tapi kan tetap kita harus belajar untuk penanaman cabai tersebut agar nantinya kita bisa lebih paham akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh
tanaman cabai yang kita tanam ya teman-teman. Dan juga manfaat-manfaat dari metode Profesor Udin ini masih banyak sekali ya. Selain kita juga lebih sabar dalam proses pengolahan lahan dan nantinya sampai penanaman, juga jangan lupa kepada teman-teman sebelum dikocor 3 bahan tersebut, alangkah baiknya tempat tanam cabainya atau lubang tanamnya itu kita tugal terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk pengocoran 3 bahan sebelum tanam tersebut, dan juga memudahkan kita ketika nantinya kita akan menanam bibit cabai, entah bibit cabai rawit ataupun bibit cabai merah besar dan lain sebagainya. Dan ketika sudah kita tugar seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita juga pengocoran 3 bahan termasuk trichoderma, asam humat, dan juga silika karbon dengan manfaat masing-masing yang sangat bagus bagi tanaman. Dan juga ketika sudah kita kocorkan, kita akan pendiaman kurang lebih 2-3 hari agar yang sudah kita kocorkan dengan 3 bahan tadi itu bisa benar-benar masuk ke dalam tanah dan mulai berkembang biak untuk trichodermanya. Dan juga disarankan ketika kita pengocoran 3 bahan ini itu di waktu pagi hari ataupun sore hari ya teman-teman, agar efektivitas dari 3 bahan tersebut bisa segera ditanggulangi, istilahnya nanti bisa terserap dengan baik oleh tanah ya. Dan pendiaman tersebut nantinya juga akan berefek baik bagi tanaman, karena ketika sudah kita kocorkan 3 bahan tersebut, tanah itu seakan-akan gembur dan pH-nya insya Allah nanti normal. Nah, jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, sebelum mengawali dari metode Profesor Udin ini, diharapkan bisa menyimak baik-baik mengenai proses-prosesnya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, dan nantinya kita akan paham apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Baik teman-teman, mungkin seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak yang perlu kita kocorkan untuk pengocoran 3 bahan tersebut. Semoga saja kepada teman-teman semuanya yang baru saja mengawali metode tanam Profesor Udin ini bisa berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan teman-teman semuanya. Salam petani sehat, petani muda, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Gemilang TV Official, channel yang mempublikasikan mengenai pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini dan yang selanjutnya nanti kita akan mengulas mengenai pertanian terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman video untuk kali ini. Banyak kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.